Mari saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan, sambil kita mau angkat satu nyanyian. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberikan kami hidup sampai hari ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Ku hidup Amin. bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu. Amin. Mata kami tetap tertuju kepadamu, memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran, amin, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Terima kasih. Oh, ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Oh, ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, katakan, kalau ku hidup bagimu, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Oh, hati kami tetap menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku
Mari sekali lagi kita bangkit berdiri, saudara. Katakan, Yesus, Yesus Kaulah kebenaran yang menyelamatkan hidup kami, Tuhan. Yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup. Oh, dan ikut kehendak-Mu, Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu, Yesus. Anugerah-Mu. Mari saudara, nyatakan janjiku nyatakan janji-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, kalau ku hidup, oh ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih. Dunia akan lenyap. Itu sebabnya dunia tidak akan bisa menjauhkan kami dari kasih Allah. Allah itu tetap tinggal selamanya, sampai selamanya. Karena Allah itu kekal, dari kekal sampai kekal. Itulah yang kami cari, kasih Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu itulah yang menyelamatkan, menguatkan, mengajar kami bagaimana kami hidup berkenan kepada Tuhan. Bukakan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, jamah kami, pakailah kami Tuhan, hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat firman dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua, sehat-sehat. Amin. Sehat rohani, sehat jiwanya, ya, sehat tubuhnya. Ya, itu yang paling penting untuk kita. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, temanya luruskan yang bengkok. Jadi kalau ada yang bengkok, diluruskan. Sebab Tuhan tidak suka melihat yang bengkok-bengkok. Tuhan mau melihat yang lurus dari hidup kita sekalian. Saudara, kita berada di September tanggal 7 hari ini. Sedikit waktu kita akan ada di KKR November pertengahan. Dan nanti akan menghabisi lagi tahun 2025. Ya, September, Oktober, November, Desember. 4 bulan kita akan masuk tahun 2026. Kiranya Tuhan berkemurahan, kita diberi umur panjang, sehat, supaya kita bisa menikmati bagaimana hidup kita bersama Tuhan di tahun yang baru. Ya, karena itu Tuhan mau langkah-langkah kita, ya, lurus. Yang bengkok-bengkok itu diluruskan, sebab banyak orang Kristen bengkok. Loh, bukan hanya orang Kristen bengkok, banyak pendeta, hamba Tuhan bengkok. Ya, jadi tidak ada alasan jemaat marah kepada saya. Saya bilang banyak orang Kristen, saya orang Kristen, saya hamba Tuhan.
Ya, tapi banyak hamba Tuhan juga bengkok. Nah, inilah yang perlu diluruskan. Ya, harus lurus kita semua menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali yang sudah di ambang pintu. 100% Tuhan Yesus tidak lama akan datang kembali pada kali kedua. Tanda-tanda zaman itu menyatakan, ya, persiapkan dirimu agar waktu Tuhan datang kita bersama Tuhan. Jangan cari dunia saja. Bekerja boleh, tapi dunia akan dibakar 1 jam. Apa yang kita dapatkan dari dunia? Tidak ada. Harta dunia tidak menjamin bahwa kita bisa hidup secara jasmani saja, ya, apalagi secara hidup kekal. Tapi harta surgawi, Tuhan Yesus menjamin hidup kita. Kalau kita mengiring Dia dengan setia, ya. Makanya jadi orang Kristen itu harus luruskan yang bengkok. Kalau ada yang bengkok di hidup saya, luruskan Tuhan, itu doa saya. Kalau ada yang bengkok di hidup saudara, minta Tuhan luruskan. Pikiran kita, hati kita, ya, hidup kita. Yesaya 40 ayat 2 sampai ayat 5. Ada suara yang berseru-seru, Ya, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. ya. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya. Jadi kata Yesaya tadi apa? Tolong diulangi baca. Ada suara yang berseru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Ya. Terus Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. ya, Setiap lembah harus ditutup, yang lembah dan turun dan dalam lubang tutup. Terus dan setiap gunung dan bukit diratakan. yang bukit itu tidak memperlancar jalan, diratakan. Ya, Tanah terus yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. bukit-bukit bergelombang ratakan. Ya, terus Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. nah itu yang tidak lurus, bengkok-bengkok jadi apa? Datar. Terus Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, Ya. dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Ya. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. yang mengatakan ini yang kita baca bersama firman Tuhan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Ini diulangi oleh seorang nabi, Yohanes Pembaptis. Dia bilang luruskan jalan bagi Tuhan untuk kedatangan Tuhan pertama kali, dan itu juga untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, menyongsong datangnya Tuhan pada hari yang mulia itu. Pertanyaannya, apakah masih ada banyak bengkok-bengkok di hidup kita? Banyak orang Kristen tidak tahan mendengar. Padahal ini yang paling asik buat saya. Ketika saya duduk berjemaat atau duduk sebagai hamba Tuhan mendengarkan khotbah hamba Tuhan lain, atau saya waktu digembalakan, inilah yang paling enak. Saya tunggu Tuhan nyatakan salah saya, tegur kekurangan saya. Itu doa saya. Karena kerajaan sorga tidak gampang untuk dicapai. Ya, kerajaan sorga itu adalah hal yang sangat sulit untuk dimasuki. Walaupun kata Tuhan barang siapa percaya. Tapi tidak tinggal percaya, harus dijalani. Ya, sementara kita di dunia, kita bisa salah, ya, bisa jatuh dalam dosa. Nah, itulah perlu diingatkan. Ya, ketika salah itu tidak lurus, jatuh dalam dosa, jatuh di lubang, angkat. Ya, jadi kita ini
mau selamat, mau masuk surga, ingat jangan ada yang bengkok. Tidak masuk di situ, saudara. Ya. Jadi kapan Tuhan datang? Kita tidak tahu. Cuma kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Ya. Kapan Yesus datang kembali? Tidak ada orang tahu. Tapi yang pasti kedatangan Tuhan tidak dapat disangka. Yesus berkata, "Aku datang seperti pencuri." Pencuri yang cerdas tidak akan menelpon saudara melalui HP saudara, "Siap-siap, aku jam 3 akan datang." Ini namanya pencuri bodoh. Tapi pencuri yang cerdas, dia datang dengan waktu tidak disangka. Yesus berkata, "Aku datang seperti pencuri." Tapi Yesus bukan pencuri. Dia datang seperti jam operasi pencuri. Pencuri tahu jam terlelap tidur paling nyenyak bagi manusia adalah pada saat subuh, jam 3, jam 2. Itu tidur yang paling nyenyak. Sehingga dia gampang beroperasi. Demikian juga Tuhan datangnya di jam-jam orang tidur. Tidur tidak sangka, datang Tuhan. Terlambat kalau kita ditinggal. Ya, masuk masa aniaya yang paling sulit. Masa antikristus. Anda mau selamat, bayar dengan harga darah sendiri. Dan itu pun belum tentu orang bertahan. Sekarang kita dengar firman agak keras, agak lama. Aduh, kita tidak bersyukur, berterima kasih. Kesalahan kita dinyatakan untuk diperbaiki. Ya, kekurangan kita dinyatakan untuk kita luruskan. Ya, sebab kemarin saya bercakap-cakap satu hamba Tuhan senior. Saya kunjungi, saya cerita. Ya, ini waktunya gereja Tuhan didewasakan. Nggak bisa kanak-kanak terus. Ya, kecuali yang baru lahir, baru bertobat. Ya silakan. Tapi jangan lama-lama. Ya, tumbuh dengan cepat. Seperti orang-orang yang punya kesadaran bahwa keselamatan hidup kekal itu jauh lebih penting daripada segala yang di dunia. Ya, jadi sadar harus kita dewasa. Kalau tidak dewasa, tidak jadi pengantin, tidak jadi mempelai. Yesus datang sebagai raja di atas segala raja. Tapi jangan lupa, dia datang sebagai mempelai laki-laki surga buat gereja. Dia mau menjadikan gereja, kita ini gereja, tubuh Kristus, menjadi mempelai wanita. Dan tidak ada pengantin anak-anak. Dan ukuran anak-anak dan dewasa rohani bukan lamanya bergereja. Tidak. Ada orang sudah lama di gereja. Dengar pengajaran bukan 1-2 tahun, 30 tahun. Tapi dewasa rohani tidak dicapai. Kanak-kanak. Terserandung. Ya, karena dia tidak dewasa. Jadi bukan lamanya kita mendengar pengajaran, tapi bagaimana respon hati kita. Terima kasih Tuhan, saya dihajar firman Tuhan. Apa yang saya tidak lakukan, saya mau lakukan. Apa yang bengkok di dalam hidup saya, tolong saya memperbaiki. Ini orang yang berhasil. Jadi bukan lama. Jadi orang Kristen, saya sudah sebelum Pendeta John itu bertobat, saya sudah bertobat. Saya sudah bangun gereja, Pendeta John belum lahir. Nah, tapi sekarang kamu berada di keadaan yang bagaimana? Ya, Tuhan mau lihat keadaan kita sekarang, bukan dulu.
Dulu penuh cinta, mula-mula sekarang sudah tidak cinta. Orang pikir cinta mula-mula itu gampang. Ya, jemaat yang pertama ditegur dalam Wahyu 2, jemaat Efesus, begitu giat jemaat ini, tapi kehilangan cinta mula-mula. Tuhan bilang apa? Bertobat. Betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Coba baca ya, Wahyu 2, ayat 1 sampai ayat 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya, Inilah firman dari Dia ya, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. ya, Aku tahu segala pekerjaanmu, ya, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. ya, Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, ya, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, ya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, ya, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh Ya. karena namaku, ya, dan engkau tidak mengenal lelah. ya, luar biasa ini. Mereka tidak tahu capek-capek. Ya, mereka banyak kerja dalam pekerjaan Tuhan. Terus, Namun demikian, aku mencela engkau, ya, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. nah ini kasih mula-mulanya tidak ada lagi. Semua yang dikerjakan hambar. Tuhan mau lihat cinta yang mula-mula, kasih yang membara melayani Tuhan. Ya, terus Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. nah, orang yang kehilangan kasih mula-mula, dalam sekali jatuh kamu. Dalam. Ya, terus Bertobatlah tobat. dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi saudara, dia cuma kehilangan cinta kepada Tuhan. Tapi itu serius. Karena Tuhan bilang kalau tidak makan buah pohon kehidupan. Lanjut dibaca. Ya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dian dari tempatnya. Ya. Jikalau engkau tidak bertobat. Terus Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus Ya. yang juga kubenci. ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini penting ya. Ini penting. Siapa bertelinga? Saudara dan saya tidak tuli, punya telinga, dengar suaranya yang baca Alkitab, saya yang berbicara, saudara dengar. Tapi tidak semua orang mempunyai telinga hati, telinga roh yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Dalam mendengar firman, mari kita belajar menggunakan telinga rohani kita. Karena itu rohani saudara mesti hidup. Jangan jadi Kristen yang Kristen tapi mati secara rohani. Banyak ini, mayoritas. Kristen tapi mati secara rohani. Agamanya saja Kristen, kelakuan pun tidak. Ya, lanjut. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Siapa bisa menang atas kejatuhan cinta mula-mula, dapat makan buah pohon kehidupan yang tidak dimakan Adam dan Hawa. Itu yang disuruh makan, tapi mereka milih pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya apa? Jatuh dan diusir dari Taman Eden. Tapi kalau orang di akhir zaman tidak kembali kepada cinta yang mula-mula, maka orang itu akan tidak menikmati pohon kehidupan. Serius. Ya, serius. Ya. Makanya
mari kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kenapa dipersiapkan? Satu, karena kedatangan Tuhan itu mendadak, tidak seorang pun tahu. Kalau saudara dengar ada orang bilang, oh tahun 2035 Yesus datang, itu pendusta, penyesat. Karena Tuhan Yesus datang tidak ada jam, tidak ada bulan, tidak ada tanggal, tidak ada tahun. Hanya Bapa yang tahu kapan Yesus datang. Jadi kita cuma harus apa? Bersiap sedia, mempersiapkan jalan supaya waktu Tuhan datang, aduh, kita ada di jalan itu. Kita ada di jalan itu. Di sana bersama Tuhan, tidak ada nyamuk mau gigit, tidak perlu AC, ada yang dingin, ada yang panas, tidak perlu. Tidak perlu makan, tidak perlu pakai yang bagus, tidak perlu harga diri. Di sana tidak perlu. Ya. Abadi, kekal, bahagia, sejati. Itu. Karena itu persiapkan kedatangan Tuhan. Siap sedia. Aktivitas kita di dunia sementara ini boleh. Yang kuliah, yang belajar, yang sekolah, yang kerja, yang praktek sebagai apapun, silakan. Tapi kondisinya bersiap sedia. 5 darah bijak, 5 darah bodoh. Darah atau gadis adalah gambaran gereja, saya dan saudara. Tapi seperti 5 darah bijak dan 5 darah bodoh, gereja Tuhan orang Kristen ada yang bijak, ada yang bodoh. Ini bukan bodoh secara otak akal, ya, tapi yang bodoh tidak persiapkan jalan. Yang bijak bagaimana? Sama-sama tidur, sama-sama tidur. Karena apa? Lama mempelai itu tidak datang. Kapan ya? Kapan ya? Akhirnya 10 gadis ini ngantuk. Yang bijaksana ngantuk, yang bodoh juga ngantuk. Tapi begitu suara mempelai laki-laki datang, song-songlah mempelai itu. Yang bijaksana bangun, hore, langsung menjemput. Apa sebab? Karena minyaknya tidak habis. Minyak dalam buli-buli habis, ada reserve, cadangannya nambah. Tapi 5 darah bodoh kalang kabut. Karena selama tidur pelitanya nyala terus. Minyaknya mau habis. Mempelai datang, minyak habis. Ya, padam, aku tidak bisa lihat pintu. Di mana aku mesti masuk kamar pengantin. Akhirnya dia bilang sama yang bijak, tolong pinjam, tolong pinjam. Ya, kasih aku sedikit itu minyak. Tidak, nanti tidak cukup untuk kamu dan untuk saya. Di sini kita lihat, semua kita tanggung jawab pribadi masing-masing. Saya tidak bisa menggandol istri saya. Istri saya tidak bisa menggandoli saya. Orang tua tidak bisa gandol pada anak. Anak tidak bisa menggandol kepada orang tua. Ya, jemaat tidak bisa terus kepada pendeta. Makanya perlu dewasa. Siap sedia. Apa yang kurang, betulkan. Minyak saya kurang. Minyak itu gambaran Roh Kudus. Gereja ada yang limpah Roh Kudus, ada yang Roh Kudusnya hampir padam. Tidak menjaga Roh Kudus tetap hidup, mendukacitakan. Salah satu yang paling mendukacitakan Roh Kudus, orang itu kalau tidak taat, tidak dengar-dengaran, itu mendukacitakan. Itu bisa lama-lama memadamkan roh,
Nah, kalau Roh Kudus sudah padam di hidup kita, gereja yang mati, gampang jatuh dalam dosa. Ya, beruntung kalau kita dengar firman, oh saya diajar yang baik, siap sedia. Pasang telinga rohanimu, sebab saya melihat ada orang yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tidak ngerti. Baca Matius 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Karena mempelai lama tidak datang. Lama. Seperti sekarang. Kapan ya katanya. 50 tahun yang lalu mempelai sudah mau datang. Sekarang sudah 50 tahun kemudian ini tidak datang-datang. Ya toh? Lamanya, dan lamanya. Terus akhirnya apa? Tidur. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya, terus Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, ya, mempelai datang, songsonglah dia. ya, Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. ya, Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, ya. berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ya, Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. ya, Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. ya, Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, ya. datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Siap sedia. Yang siap sedia masuk. Masuk. Yang tidak siap sedia tidak masuk. Hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Bukan rohnya dunia. Bukan roh materialistis. Bukan roh itu egois. Ya, ambisi. Ambisius. Mau hanya meraih jabatan, meraih ini. Ya. Mari kita penuh Roh Kudus. Kalau tidak, kita tidak bisa songsong mempelai laki-laki datang. Dan pada waktu itu, tanggung jawab masing-masing. Papa tanggung jawab sendiri, mama tanggung jawab sendiri, anak tanggung jawab sendiri. Jemaat tanggung sendiri, tidak bisa gandol. Tolong saya ya, tolong saya. Tidak bisa. Sekarang, ya, bangun. Sekarang siap sedia. Jangan duka citakan Roh Kudus. Waktu kita percaya, ya, tidak mungkin kalau tanpa Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Ini harus ditingkatkan sampai penuh Roh Kudus, sampai amber meluap. Ini yang disebut baptisan Roh Kudus. Semua kita harus mengalami baptisan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Berjalan bersama Roh Kudus. Waktu saya lahir baru, saya melihat orang penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Saya bilang, Tuhan, betapa indahnya barangkali orang ini menyembah sampai tidak sadar. Ya, begitu giran dia sambil penuh air mata menyembah. Kok saya tidak ya? Saya ingin mengalami itu, Tuhan. Bagaimana saya bercakap-cakap dengan Tuhan yang tidak bisa dimengerti oleh manusia lain. Dalam bahasa lidah, bahasa penyembahan itu, bahasa pujian. Sehingga saya cari itu seperti cari harta karun. Saudara, tidak seperti itu. Tapi saya seperti itu. 1 tahun saya cari. Kapan ada ibadah, saya pasti datang. Oh,
Tuhan penuhi saya Roh Kudus, penuhi saya Roh Kudus. Tak penuh. Sampai tahun kedua, saya begitu rindu. Tuhan penuhi saya Roh Kudus. Waduh, saya sampai tidak sadar. Saya berlutut menyembah Tuhan. Bahasa lidah keluar. Setiap orang yang percaya, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup sampai hidup kekal. Saudara punya pengalaman itu sebagai orang Pantekosta. Tapi juga jangan cuma bahasanya, lidahnya, tapi penuh Roh Kudus. Tidak mau menyakiti hati Tuhan. Salah sedikit, minta ampun Tuhan. Salah di pikiran, salah di mata, salah di telinga, salah di mulut, langsung minta ampun. Ya. Jadi 2 tahun kemudian saya penuh Roh Kudus. Aduh, luar biasa Tuhan, indahnya. Dan harus bertahan. Kemurahan Tuhan sampai hari ini. Ya. Sampai hari ini. Setengah abad lebih sudah. Berbahagia. Siap sedia. Menyongsong Tuhan datang. Kalau aku boleh lihat Tuhan datang. Terima kasih Tuhan. Kenapa orang kritik, tak tahan, mau cepat-cepat, tidak bisa lama, tidak bisa mau dengar firman, sedikit keras, menegur, marah dia, pikirnya langsung, pendeta itu, oh pendeta itu. Sebab dia tidak penuh Roh Kudus. Loh, mau bicara keras firman Tuhan, itu guru saya, gembala saya. Tapi saking kerasnya firman Tuhan malah kita menangis. Inilah saya Tuhan, inilah saya. Sekarang orang Kristen anggap kekristenan itu biasa-biasa saja. Pokoknya saya sudah masuk gereja, kasih persepuluhan, kasih persembahan, sudah. Ya, hadir di gereja, sudah, hadir, sudah, begitu. Tidak, saudara. Kehadiran kita di gereja adalah ingin jumpa dengan Tuhan. Banyak orang Kristen belum jumpa Tuhan loh. Siapa dia? Yang belum lahir baru. Belum bertemu Tuhan. Dari kecil saya adalah orang Kristen. Tapi belum berjumpa dengan Tuhan. Kalau sudah jumpa dengan Tuhan, tidak mungkin saya tenggelam dalam dosa. Ya, semua kita harus berjumpa dengan Tuhan. Rasul Paulus, waktu namanya Saulus, ahlinya teologi, doktornya teologi, muridnya Gamaliel. Ya, tinggi sekolahnya. Saking tingginya sekolahnya, dia bunuhi orang-orang yang sudah ada di jalan benar, sudah lahir baru, penuh Roh Kudus. Ini dianiaya. Tapi begitu dalam perjalanan ke Damsyik, mau membunuh. Ini orang Kristen kah? Ini ahli Taurat kah? Dia mau membunuh. Tapi di tengah jalan Tuhan Yesus datang. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apa jawab Paulus? Siapa engkau Tuhan? Siapa engkau Tuhan? Sudah lama jadi guru agama, tidak mengenal siapa itu Tuhan. Sudah lama jadi orang Kristen, tapi tidak kenal siapa itu Tuhan. Apa saudara sudah mengenal Tuhan? Apa saudara sudah mengetahui isi hati Tuhan yang paling dalam, apa yang diinginkan kepada kita gerejanya?
Rasul Paulus dengar itu suara jelas. Mengapa engkau menganiaya aku? Lantas dia buta, jatuh. 3 hari dia buta. Buta dari dirinya sendiri. Buta dari merasa hebat. Buta dari sekolahnya yang tinggi. Sekolah tinggi tapi buta. Banyak uang tapi buta. Apa gunanya? Hah? Tapi begitu matanya melek, lihat. Aduh. Ditumpangi tangan hamba Tuhan biasa. Ya, matanya melihat lagi. Dibimbing orang biasa bimbing. Begitu dia lihat Tuhan, dia bilang apa? Sekarang aku berlari-lari mengejar Tuhan. Yang dulu saya bangga-banggakan, titelku, kekayaanku, kehebatanku, itu bukan apa-apa. Sampah. Dan aku sekarang berlari-lari mengejar panggilan surgawi. Dia mau lihat Tuhan pada waktu Tuhan datang kembali. Inilah orang Kristen yang sudah matanya melihat. Inilah orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, yang dirindukan hal yang rohani. Daud pernah berkata, sekalipun aku 1 hari di dalam rumah Tuhan untuk memuji menyembah, itu jauh lebih baik dari 1000 hari di luar. Ada orang bisa lelah di luar, tapi duduk sebentar dalam ibadah 2 jam tidak mampu. Ini belum terbuka mata. Kalau saudara sudah terbuka mata, alangkah bedanya. Dari pagi jam 8, sebelum jam 8 saya sudah kerja, sampai jam 5 itu lelah. Walaupun usia saya masih muda. Walaupun usia saya waktu itu masih 20 lebih, tapi lelah. Tapi waktu saya menghadiri jam ibadah pendalaman Alkitab, ibadah doa, hilang itu lelah. Apalagi kalau hari Minggu, harinya Tuhan. Waduh, itu hal-hal yang paling indah. Nah, saudara perlu lahir baru penuh Roh Kudus. Itu gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Kalau tidak, saudara hambar, tidak ada minat perkara rohani. Walaupun saudara sudah lama di gereja ini, 20 tahun, 30 tahun. Ya, saya bincang-bincang dengan orang yang 30 tahun. Saya lihat, aduh kasihan. Kasihan. Ada orang yang lebih baru. Dia bilang, terima kasih Om, terima kasih Om. Saya dididik dengan benar. Ya. Ada seorang yang cuma mendengar lewat YouTube. Karena dia di Jakarta, saya di sini. Tiap kali dia tulis itu, terima kasih untuk pengajaran. Sehat-sehat selalu Om, panjang umur ya bersama tante ya, supaya kami dapat bagi berkat pengajaran. Saya bilang, puji Tuhan, terima kasih doamu. Orangnya Jakarta, bukan di Manado. Umur panjang Om sama tante ya, sehat-sehat ya, bagikan kami pengajaran. Ini orang yang mau mempersiapkan hidup. Ya, ternyata mempersiapkan jalan untuk Tuhan, haruslah engkau penuh Roh Kudus, lahir baru, bukannya kekristenan biasa agamawi.
Ya. Itu caranya kita mempersiapkan diri. Sebab lama, kata kita, Tuhan datang. Lama. Dari mama saya masih ngajar kita sekolah minggu. Mama saya bilang, Tuhan sudah mau datang. Nanti langit tergulung. Terompet sana berbunyi. Kita masih kanak-kanak. Sekarang saya sudah usia lanjut. Kalau Tuhan belum datang. Nah itu kan mempelai itu belum datang. Lama mempelai itu datang. Lalu tidurlah 10 gadis. Waktu mempelai datang bangun. Yang satu siap. Yang satu tidak siap. Ya, jangan saudara masuk golongan yang tidak siap. Ketuk pintu, sudah ada minyak, saya sudah beli minyak, ketuk pintu, terlambat. Dari dalam bilang apa? Pergi, aku tidak kenal kamu. Tidak kenal, celakanya. Ya, mari kita baca. Yang kedua, jadilah umat yang layak. Tadi kita harus lahir baru penuh Roh Kudus menyongsong Tuhan. Maliaki pasal 3 ayat 2 dan sampai ayat 5. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapa yang dapat tahan pada hari kedatangan Tuhan? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Ya. Sebab ia seperti api tukang pemurni logam. Ya. Dan seperti sabun tukang penatu. Ya. Siapa yang tahan berdiri? Sebab dia seperti apa? Pemurni logam. Seperti penatu. Sampai ayat 5 sudah? Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ya. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah, kalau saudara baca ini, memurnikan dan sebagainya. Jadi, yang kedua ini, siapa tahan berdiri? Kalau Tuhan datang, masih berdiri dia. Siapa dapat tahan? Dia datang sebagai pemurni logam. Logam yang tidak murni, tidak bisa. Artinya untuk kita sekarang, setelah tadi kita hidup lahir baru benar melihat Tuhan, penuh Roh Kudus, maka sekarang kita harus lanjutkan kehidupan yang benar itu menjadi kehidupan yang kudus, yang layak. Tidak ada orang yang tidak layak, tidak kudus berdiri di hadapan Tuhan. Jadi kita harus hidup benar, kudus, layak. Berkenan itu layak. Hidup artinya tidak mati rohani. Banyak orang Kristen mati rohani. Makanya dulu kita suka nyanyi itu lagu. Jangan biarkan aku mati rohani, jagaku seperti biji matamu. Orang mati rohani tidak bisa melihat Tuhan. Ya, jadi yang menentukan kita bisa layak berdiri, baca dulu Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kudus, berkenan, itu ibadah sejati. Banyak orang tanya, bawa Alkitab, kemana kamu beribadah? Oke, good. Tapi belum tentu hidup benar dan kudus. Saya berkata kepada seseorang, Anda intelektual,
Dan Anda mengenal saya 30 tahun lebih. Tepatnya saya ada di kota ini 32 tahun. Tapi, apakah Anda melihat ada sesuatu yang tidak patut dari hidup saya? Mengenai uang, apakah saya ada salah dengan jemaat dengan uang? Yang kedua, bagaimana nikah saya? Apakah Anda tahu ada salah soal wanita, perempuan? Ini bukan saya sombong, minta maaf. Oleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, Anda kenal saya. Anda kenal saya sebagai orang yang banyak kekurangan masih. Itu saya akui. Ya, tapi kalau hari ini kamu beralih kepada orang yang baru dikenal, belum dikenal, Anda itu bodoh sebetulnya, sekalipun pinter. Iyalah. Apakah ada pengajaran yang saya ajarkan tidak sesuai Alkitab, sesat? Tidak ada. Kesimpulannya, Anda tidak tahan ditegur, Anda tidak tahan mendengar teguran yang nyata. Padahal orang yang ditegur itu dikasihi. Loh, kalau anak salah, papanya tegur, itu apa? Itu tanda apa? Tanda apa, Nukal? Sayang. Tak mau anak saya ini, bahaya ini. Kalau tidak saya pukul, tidak saya tegur. Ya toh? Betul ya? Salah. Nah, ini dagingmu harus dikasih hancur. Mati. Belajar mendengar teguran nasihat. Untuk apa? Supaya hidup kita jadi benar dan kudus. Supaya kita ke gereja mempersembahkan tubuh yang hidup rohaninya, bukan hidup fisiknya, tapi berkenan kepada Tuhan. Itu yang penting. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah itu pelayanan yang sejati. Bukan ada orang pandai ngomong, pandai melihat kekurangan orang, tapi tidak pandai untuk melihat kekurangan sendiri. Makanya firman Tuhan yang kita dengar itu cermin buat kita. Oh, aduh, masih ada sini bisul kote, masih ada sana kote. Jangan lupa memperbaiki. Kalau Anda mau pergi sini untuk beribadah, mandi selesai itu pakai bedak, pakai apa. Kalau perempuan kan dia periksa-periksa, oh masih ada tambahan mata bulu mata tambahan. Jangan lupa, siapa tahu cuma satu yang dipakai, satu tidak, kan aneh. Nah, di gereja berjemaat kita sedang melihat kita punya keadaan melalui cermin firman. Itu yang harus ada. Setiap kali saya dengar firman menghantam kekurangan saya, dosa saya, apa yang kurang, yang tidak benar yang saya tidak lakukan, saya menangis. Tuhan tolong saya. Seketika saya baca, saya dengar khotbah hamba-hamba itu, makanya saya itu kalau buka HP saya, sorry ya, saya cari mana ayat ini ya, saya ingat. Kan sekarang bisa dicari. Saya bisa lihat, saya baca. Saya dengar khotbah hamba-hamba Tuhan yang baik, yang dipakai Tuhan. Itu semua menghantam hidup saya. Mengajar. Sampai hari ini. Saudara jangan buka HP nonton film tak karu-karuan. Di HP itu banyak film.
Ya, kalau cuma itu yang dinonton, saudara tidak maju. Nanti bukan tontonan, apa namanya, politik-politik, ribut-ribut, aduh, pusing. Jadi saya tidak nonton itu. Ya, maka saudara tidak dicemari, rohmu tidak cemar. Ya. Yakobus, baca dulu ya. Surat Yakobus. Surat Yakobus pasal pertama. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, Ya. ingatlah hal ini. Ingat hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, Cepat itu artinya peka mendengar. tetapi lambat untuk berkata-kata. Jangan lalu komentar dulu. Dan juga lambat untuk marah. Jangan cepat marah, tersinggung. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tidak Allah. mengerjakan kebenaran. Terus Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, terus dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, lanjut. yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, terus Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. ya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, terus Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dengar dan baik-baik. tidak melakukannya, Nah, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. terus Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. jadi waktu kita dengar firman, kita seperti orang yang sedang make up, berkaca. Kan mau jadi mempelai. Mempelai itu kan di make up, dirias. Apa yang menjadi kaca rias kita? Firman. Ini kaca rias. Oh, masih ada cacat. Oh, masih ada. Aduh, di sini, di sana masih kaca rias. Ini menunjukkan cacat di muka. Oh, ada bintik hitam. Apa ini ya? Nah, coba ambil air, basuh, bersih. Ini kaca. Jadi waktu kita dengar firman, kita berkaca. Oh, ini kekurangan saya. Ini cacat saya. Ini tak beres ini. Bikin beres. Ini namanya orang bersiap sedia. Mau diperbaiki, bercermin. Tapi jangan jadi orang yang habis cermin, dapat di sini lihat hitam, pergi dia lupa di mana ya. Dia pergi cuci yang sebelah kiri, yang kanan tidak dicuci. Makanya teliti dengar firman. Teliti dengar firman. Bukan hanya dengar duduk-duduk santai-santai pikiran jalan. Dengar firman, catat firman itu. Baca kembali. Ya. Itulah orang yang mempersiapkan. Nah, begitu melihat ada cacat, apa yang harus hilangkan cacat. Artinya bertobat. Jadi yang berikut ini, dalam menyongsong datangnya Tuhan yang lurus, jangan bengkok. Yang bengkok luruskan, itu tadi. Cacat itu bengkok, luruskan, cacatnya dikasih hilang. Ya, itu orang siap menyongsong. Hidup saya harus benar. Hidup saya harus suci. Tuhan belum tuntut kita sempurna sekarang. Kita sedang menuju sempurna.
Jadi saudara ikut Tuhan Yesus itu bukan hanya menafkah hidup kita. Tuhan berkati saya supaya saya punya mobil bagus, punya rumah bagus, makan tak kurang, kenyang terus, banyak berkat-Mu, banyak harta saya yang kemudian tidak ada kita bisa bawa sampai dalam peti mati pun tidak. Apalagi bawa ke surga. Ya. Tapi saudara mau diberkati di dunia, saya mau. Ya toh. Ada waktu kita kekurangan, itu sementara Tuhan sedang memproses kita. Kamu ikut aku karena harta atau karena apa? Ya kan, begitu. Tapi saya ikut Tuhan karena saya ingin Tuhan. Saya ingin satu hari kelak saya sama dengan Tuhan, jadi mempelai wanitanya. Seperti zaman manusia pertama Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Saya mau nanti Tuhan. Ya. Indah seperti di Eden pada permulaan. Ya loh. Indah. Hidup kita indah. Indah sekali. Ya, puji Tuhan. Nah, makanya setelah lihat cacat, ya, setelah meluruskan apa yang bengkok, siapkan semua itu. Yang belum siap, cerita ini yang belum ada seperti itu tadi, bertobat. Setiap hari kita perlu bertobat. Artinya bertobat itu berbalik pada jalannya Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Ya toh? Nah. Lanjut saudara nyanyi sendiri. Berbalik kepada jalan Tuhan. Setiap hari kita harus bertobat. Ada 5 jemaat dari 7 jemaat, Wahyu 2, Wahyu 3, disuruh bertobat. Kecuali ada 2 jemaat, Smyrna dan Philadelphia, tidak disuruh bertobat. Mereka sudah bagus. Jemaat Smyrna, Tuhan bilang, kuatkan hatimu, teguhkan menghadapi maut, kematian. Jemaat Philadelphia, tekuni terus, tunggu saya datang kembali. Tapi yang lain disuruh bertobat. 5 jemaat. Ini jemaat-jemaat di dalam Wahyu 2, Wahyu pasal 3, itu adalah gambarannya sekarang jemaat-jemaat yang ada di bumi ini. Baca itu Wahyu 2 dan Wahyu 3. Sekarang lihat di situ, saudara ada di jemaat yang mana? Tadi saya sudah bacakan dari awal, kehilangan apa? Kasih mula-mula. Siapa? Jemaat Efesus. Dia sudah bikin banyak tapi hilang kasih mula-mula. Sekarang kita baca Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Terus, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Cuma 10 hari susahmu Smyrna. Kita di dunia cuma sementara. Susah kita juga sementara. Ya, berpegang teguh pada posisimu. Semua cuma sementara. Menderita juga sementara. Ya. Terus, hendaklah engkau setia sampai mati. Setia ini dituntut Tuhan untuk kita semua. Kalau saudara punya suami atau istri, apa yang kamu inginkan? Wah,
Cantik loh istri saya. Ganteng loh suami saya. Waduh. Secantik-cantiknya seorang istri, seorang manusia biasa. Ketika umur 60 dan 70, sudah mulai apa? Hilang kecantikan. Mulai apa? Keluar keriput, cakar ayam. Mesti dia pakai fondasi, tempel. Betul? Hah? Betul ya? Demikian juga laki-laki. Manusia itu kalau sudah lanjut usia, banyak yang menurun. Gigi sudah mulai copot, gugur. Pakai gigi palsu. Pasang gigi palsu, ya sakit sekali. Mau makan juga susah. Coba. Itu manusia. Tapi Tuhan bilang, tahan ya, tahan. Itu cuma sementara. Tidak lama-lama. Tapi dibandingkan hidup yang kekal, luar biasa. Ya, hidup bersama Tuhan. Jangan masuk ke kehidupan hukuman kekal di neraka. Karena itu hari ini dengar baik-baik orang Kristen. Saya percaya orang yang masuk ini tadi saya lihat dia semua orang Kristen. Apa saudara orang Kristen yang sudah lahir baru, penuh Roh Kudus, limpah Roh Kudus, seperti limpah darah yang bijaksana, menyongsong Tuhan? Apa saudara sudah lurus atau masih bengkok-bengkok atau masih ada yang gelombang-gelombang? Ini perlu diluruskan. Siapa yang bisa luruskan kita? Tuhan. Apanya yang bisa? Cermin firman. Lihat sini, oh ini belum lurus kotek, ini sana masih perlu. Perlu dengar firman? Saudara jawab apa? Perlu dengar firman? Tidak perlu. Perlu lama? Perlu cepat? Cepat-cepat mau pulang, cepat-cepat mau pulang, pesiar. Ini kembali kepada saudara. Ya, sekarang disuruh setia sampai mati. Maka aku beri apa? Mahkota. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota hidup. Sekarang kita lihat jemaat Philadelphia, Wahyu pasal yang ketiga, ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ya. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya, terus. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini jemaat kecil. Dari 7 jemaat, jemaat kecil. Kekuatan tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman. Tapi orang ini taat kepada Tuhan. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Tidak menyangkal Tuhan sampai hari ini. Masih setia melakukan pekerjaannya, tanggung jawabnya. Terus. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Ya. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Nah, banyak orang Kristen, bukan orang Kristen tadi saya awali. Ya. Dia masuk gereja tapi tidak bertobat, kelakuannya tidak benar. Terus, melainkan berdusta. Ya. Akan kuserahkan kepadamu. Ya. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Inilah dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Philadelphia. Kasih persaudaraan yang kemudian mereka tingkatkan menjadi kasih yang tertinggi, kasih agape. Ya, kasih kita juga harus meningkat. Tadinya kasih kepada Tuhan, haleluya, cinta Tuhan, karena kantong saya lagi diisi penuh.
Tapi ketika kantongnya kosong, tidak diisi Tuhan, masih kasih sama Tuhan. Cinta Tuhan, aku cinta Tuhan. Pertanyaannya, saudara yang jawab, baik kantong penuh maupun tidak kantong penuh, Tuhan mau kita tetap cinta. Amin. Untuk aminnya takut. Ya. Ini ayat 10 Wahyu pasal 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, Ya. untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya. Aku datang segera. Aku datang segera. Kapan segeranya Tuhan? Tidak ada yang tahu waktunya Tuhan datang. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Apa yang harus kita buat sekarang? Bertobat. Bertobat kembali kepada kasih mula-mula. Bertobat kepada jalan Tuhan. Ratakan tanah yang lubang, ya, yang tinggi, ratakan. Nah, itu persiapan jalan. Inilah waktu kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang di ambang pintu. Jangan bilang masih lama. Ya, setiap hari kita mesti berjaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan ambil kita. Saudara tidur bisa hilang. Bayangkan kalau orang tidur, mati tidur, tidak bertobat, celaka. Inilah waktu untuk bertobat. Yang tidak lurus, kasih lurus. Yang bengkok, diluruskan. Yang lubang ditimbung. Yang berbukit, diratakan. Supaya Tuhan datang, siap kita menyongsong Dia. Ya. Ya. Yang bengkok-bengkok diluruskan. Ini jemaat Philadelphia, tekun menantikan. Ayat 12, kemana dia? Kemana ini orang? Barang siapa menang, Ya. ia akan kujadikan soko guru Ya. di dalam bait suci Allahku. Ya. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Tidak keluar dari situ. Dan padanya Ya. akan kutuliskan nama Allahku, Nama Allah, nama kota Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, Yerusalem, yang turun dari surga, dari Allahku. Yerusalem. Inilah tempat tinggal kita selamanya. Saudara mau ke sana? Yang mau coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Yerusalem baru kaulah mempelai Tuhan. Semua kita mau di sana. Mau masuk di sana? Nah, itu tadi. Persiapkan jalan Tuhan. Perbaiki yang mana susah, yang rusak, ya tidak benar. Sediakan minyak, tekun, setia. Tidak marah ketika disinggung Tuhan dosa kita, kekurangan kita. Nah, sedikit saya tambah ya, jemaat Sardis. Rasanya tidak mantap kalau saya tidak kasih tahu ini. Ini jemaat besar, Wahyu 3. Ayat yang kedua mulai. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Ya. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Ternyata Tuhan itu perfect. Dia mau sempurna apa yang kita buat, bukan setengah hati. Terus, Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. ya, Turutilah itu dan bertobatlah. ya, terus, Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, ya. aku akan datang seperti pencuri. Nah, Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. ya, terus, Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. ya, Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, ya. karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 4 itu dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Itu ada kata beberapa orang, itu sedikit dari antara banyak. Ini jemaat besar, punya nama. Jemaat Sardis itu jemaat besar, punya nama. Apakah ukurannya, jumlahnya banyak, sedikit? Oh, ini pendeta sudah sekian puluh tahun.
masih sedikit. Oh ini pendeta baru sekian tahun, banyak sekali orang. Ya, saya mau kasih tahu saudara, kalau kita sedikit, tapi semua yang sedikit ini berpakaian putih, semua siap menyongsong Tuhan, semua diangkat. Mana lebih bagus? Yang banyak, yang besar, tapi tidak semua berpakaian putih, tidak berkenan pada Tuhan. Yang mana saudara mau? Nah, tapi kita harus menginjil. Saudara harus bersaksi semua sampai Tuhan datang. Bersaksi pada jiwa-jiwa yang terhilang, bersaksi pada temanmu, sahabatmu, bosmu, siapapun. Saksikan Tuhan, menangkan jiwa, bawa. Bukan malas bersaksi. Pakai aku Tuhan jadi saksi. Penuhi aku dengan Roh Kudus, penuhi aku dengan kasih, agar aku ingin semua orang diselamatkan. Tapi bukan karena banyaknya. Banyak tapi 10% saja yang diselamatkan. Untuk apa jumlahnya? Sedikit tapi 100% semua selamat. Mana yang sudah pilih? Jadi bukan ukuran banyak dan sedikit. Oh ini sedikit berarti pendetanya tidak berkenan. Oh ini banyak pendetanya hebat. Bukan itu ukuran. Banyak tapi selamat semua. Ada pendeta besar di sini, di kota di Jawa. Itu gerejanya besar. Tapi ada hamba Tuhan datang kepadanya. Hamba Tuhan ini dipakai Tuhan. Dia bisa melihat sesuatu. Dia bilang, puji Tuhan, gerejanya Bapak sudah 30% orang berpakaian putih. Hah? Dari sekian banyak orang, ribu yang orang ini cuma 30%, celaka. Ada yang sedikit, wah ini luar biasa, sudah 80-90%. Coba, ini bukan banyak dan sedikit. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara harus masuk pilihan Tuhan. Bagaimana orang masuk pilihan Tuhan? Berkenan hidupnya, mempersiapkan diri. Yang tidak lurus dalam hidup saya, diluruskan sekarang Tuhan. Yang bengkok diluruskan, yang tinggi-tinggi itu dikasih datar, yang lubang-lubang bawah itu dikasih timbun. Artinya kekurangan kelemahan kita diperbaiki. Ini waktunya mempersiapkan diri Tuhan datang. Luruskan yang bengkok. Ya. Nah itu dikatakan tadi, ingatlah ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan. Kata beberapa orang itu hanya sedikit. Sedikit orang yang tidak mencemarkan pakaian. Mereka berjalan dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Baca ayat 5. Barang siapa menang, Ya. ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Nah, terus Aku tidak akan menghapus namanya ini yang terpenting. dari kitab kehidupan. Ini yang terpenting. Namaku ada disuratkan dalam kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Jadilah orang Kristen yang tercatat di dalam kitab kehidupan. Orang ini tidak akan dibuang ke dalam lautan api. Tapi barang siapa yang tidak tercatat namanya dalam kitab kehidupan, dibuang ke dalam lautan api. Apa nama saya dan nama saudara dicatat? Perlu lahir baru. Perlu hidup yang baru. Perlu hidup yang mempersiapkan diri. Saya ini Tuhan, masih banyak bengkok-bengkoknya, kasih lurus Tuhan. Itu. Jadi di Sardis ini jemaat besar, tapi namanya terancam dihapus. Karena itu rekan-rekan hamba Tuhan yang baik, para gembala-gembala, saya ngomong sama seorang hamba Tuhan senior. Sebenarnya pekerjaan penggembala itu bukan nafkah hidup. Dia bilang, yes,
Itu pengabdian karena kasih. Makanya Petrus dipanggil Tuhan. Sini kamu Petrus. Ya Tuhan. Dia selalu minder karena dia pernah menyangkal Tuhan. Do you love me? Apakah kamu mengasihi aku? Oh iya, aku mengasihi. Lah ketika Tuhan tanya, do you love me more than this? Apa engkau mengasihi aku lebih dari semua yang kau punya? Dari harga dirimu, dari gengsimu, dari kekayaanmu? Ya Tuhan, dia turun ke bawah. Dia tidak sanggup. Aku mengasihi engkau. Kasih itu modal dari seorang gembala. Mengasihi jemaat. Tidak ada yang saya mau lihat saudara terhilang. Dan saya juga tidak mau terhilang. Karena itu saya tidak menyimpang rahasia firman Tuhan. Apa yang Tuhan bicara di telinga saya pada kamar saya malam-malam, siang-siang. Itu yang saya sampaikan. Apa itu nafkah hidup? Cari uang? Cari keuntungan? Oh tidak. Justru kami meninggalkan usaha pekerjaan kami. Ya, mari kita mempersiapkan diri. Dalam Yesaya 40 ayat 4 itu dikatakan, persiapkan itu sama dengan kata bahasa Ibrani panah, paunau. Artinya berputar, berbalik, itu bertobat. Tolong baca ya, saya mau terangkan sedikit nih, Yesaya 40. Ayat yang keempat. Setiap lembah harus ditutup, Ya. dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Ayat sebelumnya. Ada suara yang berseru-seru. Nah ini. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Persiapkan, kata Ibraninya, panah, paunau. Artinya berputar, berbalik. Kalau saudara mempersiapkan diri, saudara berbalik dari salah, berbalik dari dosa, berputar. Itu orang bertobat. Ya, itu siap menyongsong datanya Tuhan, berbalik kepada jalannya Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Mari kita berdiri semua. Sudah diberkati Tuhan. Amin. Bisa melihat kekurangan. Nah, bukan pinternya kita sekolah, bukan lamanya kita jadi orang Kristen. Ya, bukan karena kita sudah lama dengar pengajaran lalu kita jadi ahlinya. Tapi cuma teorinya. Ya, mari kita berbalik, berputar, panah, paunau, berbalik dari jalan yang salah. Mari, silakan. Haleluya. Yerusalem baru kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan. Amin. Akan dikau bercahaya kemuliaan. Ya bagiku kaulah kota idaman. Mempelai Tuhan. Ke situ kita mau pergi.
dunia ini. Dunia lenyap. hatiku Merindukan akan di kota kesucian Allah. Di sana penghentian rasa gelisah. Tuhan berilah kasih-Mu, Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tidak sempurna, sebab hidupku tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Saudara rindu Yerusalem baru? Yerusalem baru, Mari jadi orang Kristen sejati, orang Kristen benar, bukan sekedar hanya masuk di gereja. Hatiku merindukan akan di Kau yang bercahaya kemuliaan. Ya bagiku Kaulah kota idaman. Katakan, Tuhan berilah kasih itu, penuhi saya kasih-Mu. Jangan tidak punya kasih, jangan tidak punya cinta mula-mula itu. Menjadi mempelai-Mu. Haleluya. Hidupku serba tiada sempurna. Hatiku rindu menjadi milik-Mu. Saudara, tujuan kita jadi orang Kristen bukan dunia. Ingat baik-baik, ini nasihat yang benar dari firman Tuhan. Kekristenan tujuannya sana, Yerusalem baru, bukan dunia. Dunia ini cuma sementara. Seperti halnya hidup kita juga, dunia ini sementara. Ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70, ada yang 80, 90, 100. Tapi selesai di dunia. Pikirkan matang-matang, kemana kita mau pergi? Kemana kita mau pergi? Kalau kita sadar bahwa tujuan kita bukan dunia, maka hidup kita ini sekarang mempersiapkan jalan untuk itu. Bertobat,
meninggalkan apa yang salah. Kita sudah bercermin dengan firman tadi. Apa yang salah perbaiki, yang tidak lurus diluruskan. Saudara tidak bisa jamin hidupmu besok masih ada. Tidak bisa, saudara. Uang banyak, harta banyak, ilmu banyak pun tidak. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindu. Kau yang bercahaya kemuliaan, ya bagiku kaulah kota idaman. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Tuhan, berilah kasih. Itu yang terutama. Agar aku menjadi mempelai-Mu. Serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Angkat itu roti, makan dengan layak, makan menguji diri. Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Mari makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap kali kita makan berjamuan, kami menyatakan diri, satu pengakuan yang membawa kita sampai keselamatan hidup kekal. Demikian juga sesudah makan diambil cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya? Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Hari minum dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu. Tuhan. Tuhan, berilah kasih-Mu. Kasih yang sempurna. Kasih yang mengasihi Engkau Tuhan. Bukan mengasihi dunia. Bukan mengasihi materi. Bukan mengasihi segala-gala yang ada di dunia ini. Menjadi mempelai-Mu Tuhan. Siapkan minyak-Mu melimpah. Hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu, menjadi miliknya Tuhan. Milik-Mu Tuhan, berilah kasih yang utama. Oh Rabbashakara Bayalabashakara, kasih yang mengutamakan kami, menyelamatkan kami. Oh haleluya. Agar aku menjadi milik-Mu, menjadi mempelai-Mu, Rabbashakara. Oh Rabbashakara Bayalabashakara. Sebab hidupku serba tidak sempurna. Tidak sempurna. Haleluya. Aku merindu menjadi milik-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perjamuan suci. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua. Di awal Engkau mati di Golgota untuk kami. Di awal kami bersama Engkau Tuhan, mata rohani kami dibuka. Betapa jahatnya kami. Seperti Paulus ketika Engkau berkata, kenapa Engkau aniaya aku? Mata rohaninya dibuka melihat korban Yesus. Yesus yang teraniaya. Jalan kehidupan. Kami tidak harus jadi orang Kristen yang biasa. Kami harus jadi orang Kristen yang luar biasa, yang ikut Tuhan dengan kasih yang mula-mula, yang penuh dengan Roh Kudus. Sebab kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Kami siap Tuhan. Kalau Engkau datang, apa kami siap? Terima kasih untuk firman. Sekalipun itu palu godam yang menghancurkan sifat dosa kami, kedagingan kami, keangkuhan kami, tapi kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, angkat tangan saudara. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.